warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 10 SDN Ratu Jaya 1, Kota Depok. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk, melainkan juga fokus pada proses dan konten atau materi. Dalam melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, kita harus berdasarkan kepada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat belajar murid, yang ketiga profil belajar murid. Profil belajar murid bisa dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket dan lain-lain. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga harus menentukan strategi pembelajaran. Di sini terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan minat dan profil murid maupun kombinasi dari ketiganya. Sedangkan diferensiasi proses adalah mengacu kepada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Dan sedangkan diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid. Pada kelas yang saya ampu, saya memetakan kebutuhan belajar murid melalui wawancara dengan orang tua, observasi, dan metode asesmen awal non-kognitif dan juga kognitif. Sedangkan kesiapan belajar murid dapat dilihat dari hasil belajar materi atau pretest. Melalui hasil observasi dan wawancara tersebut, saya bisa mengetahui tingkat kemampuan siswa, ada yang kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, minat belajar siswa, dan gaya belajar siswa. Setelah menentukan kebutuhan belajar siswa, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi. Melihat keragaman kebutuhan belajar siswa, saya akan mencoba menerapkan ketiga strategi diferensiasi, baik konten, proses, ataupun produk. Berikut adalah contoh asesmen awal kognitif dan non-kognitif, serta analisis hasil kebutuhan profil siswa. Dan juga contoh RPP atau modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.